Sunrise. Terus mendawe kata mundur terus nyambut gawe. Hei, aku tahu ini lambang kawin batas teman. Golek duit kanggo masa depan, golek duit kanggo masa depan. Apa nggih sedulur? Tingkat Pemdes Pamijen. Lagi Pemdes Desa Pamijen. Oke. Dokumentasi kok. Perjalanan menuju studi banding. Mau disit, ngerekam disit ya. Itulah salah satu kreasi seni yang berada di Desa Kertayasa, seni angklung mangkoko yang tadi badut, dilanjut dengan seni bencang batok. Dan atau jenis usaha lainnya untuk besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah itu yang terbaru gitu. Jadi memang sekarang dimulai sebagai badan hukum, dan untuk fokusnya kepada masalah alam yang kemudian dikembangkan menjadi wisata. Ini menata modalnya gitu Pak, saya pengen ngerti dulu. Itu mestinya dulu ada pumping, mestinya belum ada. Dari manakah modal tersebut? Kemudian beberapa ada juga perahu itu milik siapa, terus kontribusi setelah ada pengunjung itu bagaimana antara pemilik dengan pemerintahan terusnya dari apa tadi kabupaten apa dari mana ini yang ngurusin itu yang kedua. Yang ketiga barangkali bisa dirata-rata berapa penghasilan 1 tahun terakhir pada ketika banyak pengunjung. Terima kasih. Itu ada 3 pertanyaan. Yang satu, semua fasilitas itu dari mana modalnya? Kemudian perahu-perahu itu bagaimana kontribusinya antara pemerintah dengan yang punya perahu? Sarananya ya. Terima kasih Pak. Yang pertama. ya terima kasih Pak. Berarti modal awalnya dari mana sih? Nah ini kebetulan kalau lihat dari gambar ini, kalau ini kan di Dermaga 2 sana ya, di Dermaga 2 nanti Green Canyon. Ini yang bangunnya itu dulu Pemkab Ciamis Pak. Waktu Ciamis masih Ciamis bukan Pangandaran gitu ya. Nah sekarang kan Pemkab Pangandaran. Nah
Kalau papenya itu yang bangun dulu Ciamis. Nah, kalau saung-saung yang kemarin yang di sebelah sini itu memang desa kalau itu. Terus yang kedua perahu itu milik warga, Pak. Milik warga, dan untuk kontribusinya itu memang bagi hasil itu ke desa, bukan BUMDes. Kalau itu langsung ke desa, dan dari Pemkab itu langsung ke desa kalau itu bagi hasilnya. Nah, makanya kenapa kami fokusnya di body raftingnya, Pak, yang itu pakai pelampung itu di situ. Kalau itu pure BUMDes yang kelola. Memang ini sejarahnya panjang, Pak. Kalau diceritakan mungkin agak panjang lah gitu. Kalau untuk bercerita untuk masalah itu. Memang Gergenyen dulu dikelolanya sama desa. Waktu yang kalau di desa itu ada yang lembaga itu LKMD. Waktu itu dikelola sama LKMD dulu. Tapi setelah waktu itu diambillah sama Pemda Ciamis gitu. Kan kalau dulu top down, Pak, gitu ya, segala sesuatu bagaimana dari atas lah kalau gitu ya. Nah, makanya dari situ mulailah kami jadikan BUMDes gitu. Dan rata-rata di kami memang masih kecil, Pak, terus terang masih kecil. Kalau kemarin di rata-rata 100 juta masih kecil gitu. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun itu kalau dirata-ratakan waktu itu gitu. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Desa wisata itu yang mendasari. Kalau desa wisata tidak mutlak harus ikutan bahwa serba ada di desa, tapi kami tetap ingin menjaga kultur, budaya, kearifan lokal berskala desa. Itu yang dijadikan sebagai moto desa wisata. Makanya dibikinlah gapura di sana. Walaupun awal-awal mendebar pro kontra, terutama dari kalangan ulama, karena pemikirannya bahwa wisata itu negatif atau kurang relevan dengan kultur budaya yang ada. Ternyata setelah kami langkahi jalani, ya justru konsepnya disampaikan bahwa desa wisata itu justru untuk melindungi kearifan lokal desa, kultur dan budaya desa, ya mereka alhamdulillah semakin paham. Sampai-sampai seperti itu Ketua Majelis Ulama Kabupaten, Pak, yang berbicara sampai berbantuan. Apa-apaan ini, bikin gapura desa wisata, sampai seperti itu, Pak. Ya karena memang keteguhan kami juga tidak bertabrakan dengan kultur budaya. Bahkan untuk di Kertayasa tidak ada hotel, tidak beredar minuman keras karena desa wisata itu sendiri. Kalaulah ada hotel, bar di mana-mana, hancurlah desa wisata. Itu pemikiran kami dan rekan-rekan. Makanya alhamdulillah paham. Kaitan tentang tadi yang disampaikan Bu Sekdes ya. Kebetulan alhamdulillah ini adalah kepala pemerintah, staf pemerintahan ini kalau ini. Jadi top level sebagai verifikator dalam bentuk program. Itu mau tidak mau bahwa Bu Sekdes tentang perjalanan program hasil rapat musyawarah ditetapkan dalam RAPBDes dan ditetapkan dalam APBDes harus ada verifikator dari Ibu Sekdes. Terkait tadi disampaikan tentang strata desa kalau tidak salah ya, dari mulai awal 2007 waktu itu Kertayasa sama Desa Batu Karas kalau tidak salah itu kategorinya desa tertinggal. Nah, kemudian berdasarkan indeks desa membangun ya tahun berapa saya juga lupa, bahwa naik ke strata desanya ke desa berkembang. Dan berikutnya juga memang dilihatnya itu dari IDM, dari indeks desa membangun. Ternyata mungkin hasil evaluasi dari, kalau di sini di bawahnya itu adalah Dinsos PMD, Bu, kalau di sini Dinas Sosial Pemerintah Desa, yang melindunginya memang termasuk adanya bapaknya desa itu adalah di dinas. Kalau di provinsi di sini adalah PMD. Nah setelah itu mungkin hasil melihat dari progres berdasarkan kategori dari klasifikasi desa, standarisasi desa, progres dalam pembangunan yang akhirnya secara bertahap
bahkan di 2018 itu dikategorikan masuk kepada kategori desa maju. Ya, alhamdulillah mungkin tinggal staf lagi nanti ke desa mandiri. Pemahaman kami bahwa yang namanya desa mandiri itu memang berat juga karena memang yang namanya kemandirian desa itu bahwa padahal tidak seperti itu juga. Yang jelas ketika kami kategori desa apapun, kalaupun misalnya dari pemerintah dengan keterbatasan anggaran dari pusat, kita kan sumber anggaran itu dana desa yang kemarin dihebohkan dengan BLT dana desa sampai minimal 40% ya Bu. Kita bingung, kita pusing yang ada di desa. Sementara tuntutan di masyarakat kalau tidak membangun infrastruktur itu desa tidak ada peningkatan lah. Betul Bu? Mungkin hampir sama lah karakteristik masyarakatnya. Dianggap tidak ada apa-apanya kalau tidak membangun fisik. Mindsetnya masih diwujud, padahal justru SDM itu penting, sumber daya manusia itu penting. Sehingga 2022 sampai sekarang yang BLT DD-nya 40% itu mudah-mudahan segera habis ini tahun ini ya Bu ya. Nanti maksimal 25%. Itu pun maksimal. Nah, bisa 5% kalau memang situasional lihat dengan kondisi. Kalau 25, kalau kemarin minimal itu mau tidak mau Bu dipatok. Kalau lebih pun nggak apa-apa karena minimal. Kalau kurang nggak boleh, pasti kena temuan. Nah, terkait dengan standarisasi atau kategori desa itu memang karena dari tahun 2018 seperti tadi disampaikan, kita ikut lomba desa tingkat provinsi yang diberikan kepercayaan jadi juara 2 tingkat provinsi, yang alhamdulillah bentuk apresiasinya karena memang desa dan BUMDes itu sama, tidak bisa dipisahkan, makanya diberikanlah penghargaan 1 unit mobil Maskara dari provinsi tahun 2020. Karena 2019 waktu itu ya biasalah ada percaturan politis yang akhirnya oke lah di 2020. Mungkin dilihatnya dari sana Bu. Jadi dari IDM, Ide Desa Membangun, kelihatan progresnya, makanya termasuk sekarang saya juga bersyukur bahwa dari masuk juga di kategori desa brilian, dan alhamdulillah yang mudah-mudahan ini tinggal kami jadi yang harus mempersiapkan akan membangun apa saja dengan jumlah uang 1 miliar itu, kira-kira gambarnya seperti itu. Ini mandek. Solar resi ya Mas. Senyum. Tarik Mas.
balikan. Balikan. Balikan sekarang. Ya, balikan. Tabung. Balikan, balik. Iya. Berenang ya. Kelar. Langkahnya diambil.